Selamat malam, nama saya Sidik. Saya dari kelompok 1 dan teman-teman lainnya ingin memaparkan hasil tugas ke AE dengan judul Perancangan Arsitektur Enterprise Sistem Informasi Sekolah di SMA Pusaka Nusantara 2 menggunakan TOGAF. Sebagai pendahuluan, SMA Pusaka 2 adalah pengembangan dari SMA Pusaka 1 dibina oleh Yayasan Pendidikan Pusaka Nusantara Jakarta. Masalah yang terjadi di saat ini adalah penggunaan SI di SMA Pusaka 2 ini masih belum efektif dan kurang mendukung terhadap proses bisnis yang ada. Di antaranya adalah karena sistem-sistem yang dibuat ini dibuat tersendiri dan tidak terintegrasi dengan sistem yang dibutuhkan di saat ke depan, sehingga tidak mencakup terhadap kebutuhan di masa yang akan datang. Oleh karenanya, penelitian ini mengusulkan sebuah perancangan arsitektur yang berbasis menggunakan metode TOGAF ADM. Sebagai landasan teori, AM menurut Oswald adalah arsitektur enterprise yang berupa deskripsi dari misi stakeholder yang di dalamnya termasuk informasi, fungsi, kegunaan, lokasi organisasi, dan parameter penanganan kerja lainnya. TOGAF ini dikembangkan oleh Open Group di Open Group tahun 95 dan merupakan sistem yang fleksibel yang dapat mengidentifikasi berbagai macam teknik pemodelan yang digunakan, kemudian juga bisa disesuaikan dengan perubahan selama perancangan ini dilakukan. Sebagai metodologi ada preliminary, kemudian arsitektur vision, bisnis arsitektur, lalu selanjutnya adalah information system arsitektur, and the opportunities dan solution, dan terakhir adalah migration planning. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman-teman saya. Terima kasih. Selamat malam, saya Nadifa Nur Fajaria ingin memaparkan slide hasil dan pembahasan. Yang pertama ada preliminary, identifikasi ruang lingkup arsitektur enterprise di SMA Pusaka Nusantara 2 dilakukan untuk memahami fungsi utama yang terkait dengan unit organisasi dengan menggunakan value chain. Di sini kita bisa lihat untuk value chain-nya ada support activities dan ada firm infrastruktur yang berisi mengelola anggaran dan laporan keuangan sekolah, perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana, perencanaan kurikulum pendidikan, dan mengelola tip jurusan. Kemudian ada human resource, perekrutan guru dan karyawan, mengelola administrasi guru dan karyawan, membuat laporan kinerja guru, melakukan pelatihan, dan melakukan rapat kerja guru dan karyawan. Kemudian ada teknologi development, berisi mengelola sistem informasi akademik, mengelola sistem informasi pembayaran SPP, mengelola website sekolah, dan mengelola teknologi untuk belajar mengajar maupun proses bisnis sekolah. Kemudian ada procurement, yang berisi menyediakan fasilitas laboratorium. Dan di sini ada primary activities-nya, ada inbound logistik yang berisi penerimaan peserta didik baru, pengaturan kurikulum, dan pengaturan jadwal akademik. Kemudian ada operation yang berisi kegiatan belajar mengajar dan kegiatan pendidikan karakter. Untuk outbound logistiknya yang berisi persiapan kelulusan dan persiapan ujian. Kemudian untuk marketing and sales-nya ada promosi, mengikuti dan mengadakan lomba, dan bakti sosial. Kemudian untuk servisnya yang berisi layanan informasi akademik, layanan bimbingan konseling, dan pencatatan alumni. Kedua ada arsitektur vision. Visi dari arsitektur enterprise ini adalah satu, membuat perencanaan arsitektur sistem enterprise yang selaras dengan kebutuhan end user dan SMA Nusantara dan SMA Pusaka Nusantara 2, sehingga menghasilkan model arsitektur yang diharapkan dapat meningkatkan kinerja dalam proses pelayanan. Kedua, membuat rancangan sistem yang terintegrasi yang diharapkan dapat diintegrasikan dengan sistem lain yang masih belum dibangun, sehingga sistem informasi yang baru dapat melengkapi sistem yang ada dan menjadi sistem yang terintegrasi secara menyeluruh. Ketiga, dengan adanya sistem informasi yang dibangun dapat menyediakan informasi dengan cepat, tepat, dan akurat sehingga nilai SMA Pusaka Nusantara 2 semakin meningkat. Keempat, konsep dalam arsitektur enterprise ini adalah berbasis web, di mana pemilihan web didasarkan pada flexibility yang tidak terbatas pada sistem operasi komputer yang digunakan. Ketiga, ada bisnis arsitektur.
Berdasarkan tugas pokok dan fungsi struktur organisasi dan observasi terhadap beberapa dokumen terkait, dilakukan analisa proses dan fungsi bisnis yang terkait aktivitas proses bisnis utama, dan pendefinisian subproses berupa aktivitas-aktivitas yang lebih detail. Pertama, proses bisnis penerimaan peserta didik baru. Proses ini berfokus pada pengelolaan PPDB dari perencanaan, seleksi masuk, sampai calon peserta didik baru melakukan daftar ulang. Hasil pengelompokan aktivitas ini dapat dilihat pada tabel di samping. Untuk nomor prosesnya 1.1, nama subproses, rencana dan promosi PPDB, aktivitas detailnya, penetapan tim PPDB, penyusunan anggaran, tim schedule, riset pasar, strategi promosi, pengawasan dan evaluasi strategi promosi, laporan promosi. Untuk seleksi masuknya, aktivitas detailnya, penetapan sistem seleksi masuk, pendaftaran calon peserta didik baru, seleksi masuk, pengelolaan hasil seleksi, pengumuman hasil seleksi, laporan seleksi masuk. Untuk subproses registrasi peserta didik baru, aktivitas detailnya, pendataan registrasi pelajar, penentuan nomor induk siswa, pencetakan kartu pelajar, pelaksanaan masa pengenalan, dan pelaporan penerimaan peserta didik baru. Yang kedua, untuk proses bisnis penyelenggaraan pendidikan. Proses ini berfokus pada pengelolaan penyelenggaraan pendidikan yang menjadi aktivitas paling utama di SMA ini. Proses ini sebagian besar dipegang oleh bagian administrasi akademik. Hasil pengelompokan aktivitas ini dapat dilihat pada tabel di samping. Untuk nama subprosesnya ada kebijakan akademik, aktivitas detailnya, penyusunan eskul, penentuan pelajar dan wali sekolah, penyusunan jadwal dan ruang kelas, perwalian sekolah, pengelolaan rencana studi, perubahan rencana studi. Untuk subproses pelaksanaan proses belajar mengajar ada pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi belajar mengajar, pengelolaan data pelajar, pengelolaan data guru, pembentukan panitia ujian, pelaksanaan ujian, administrasi nilai, pencetakan transkrip dan pelaporan sekolah. Yang ketiga, proses bisnis pelepasan mahasiswa. Proses ini merupakan proses aktivitas akhir pada proses belajar mengajar sebagai akhir dari studi pelajar pada sekolah menengah atas. Hasil pengelompokan aktivitas ini dapat dilihat pada tabel di samping. Nama subprosesnya pelepasan pelajar, aktivitas detailnya perencanaan wisuda, pembentukan panitia wisuda, pembuatan ijazah dan transkrip nilai, pelaksanaan wisuda dan pelaporan evaluasi kegiatan wisuda. Untuk subproses penetapan status pelajar, aktivitas detailnya ada penetapan pelajar lulus dan penetapan pengunduran diri pelajar. Yang keempat, ada proses bisnis alumni. Proses ini merupakan pengelolaan alumni pada SMA Pusaka Nusantara II, dimulai dari pendataan alumni-alumni, tempat bekerja, dan perguruan tinggi. Berikut aktivitas-aktivitas dari proses alumni dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Untuk nama subprosesnya hanya satu, yaitu pendataan alumni. Aktivitas detailnya pencatatan biodata alumni, penandaan lokasi dan jabatan kerja alumni, dan penandaan perguruan tinggi alumni. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami. Perkenalkan, nama saya Abdullah Hadi, NIM saya 111800610. Informasi sistem arsitektur. Pada perencanaan arsitektur enterprise, pada fase ini dilakukan dengan membagi menjadi dua tahapan, yaitu pemodelan arsitektur data dan pemodelan arsitektur aplikasi. Yang pertama, arsitektur data itu setelah mengidentifikasikan proses utama yang mendukung dalam kegiatan operasional di SMA Pustaka Nusantara II. Selanjutnya dilakukan identifikasi dan pengelompokan data yang dibuat dan digunakan dalam proses tersebut. Kandidat kelas data yang sedang diidentifikasi harus dapat menentukan hal-hal sebagai berikut. 1. Itu akurasi, ketepatan waktu dan ketersediaan data yang diperlukan dalam mendukung kegiatan operasional di SMA Pustaka Nusantara II. Yang kedua itu penyebaran data yang ada dan potensial di antara proses-proses yang saling berkaitan. Dalam hal ini berkaitan dengan
integrasi data. Yang ketiga, data-data apa yang mendukung proses bisnis utama di SMA Pustaka Nusantara 2 harus teridentifikasi dengan jelas. Yang kedua itu arsitektur aplikasi. Pada tahapan ini dilakukan pembuatan arsitektur aplikasi untuk mengidentifikasikan sistem informasi atau aplikasi-aplikasi utama yang diperlukan untuk mengatur data dan mengatur fungsi bisnis pada proses bisnis utama Enterprise SMA Pustaka Nusantara 2. Aplikasi-aplikasi ini ada hubungannya dengan proses bisnis yang sudah dianalisa dan sudah dirancang. 1. Ada sistem informasi penerimaan murid baru. Sistem informasi ini dibutuhkan untuk mengelola informasi-informasi mengenai penerimaan murid baru. Aplikasi-aplikasi yang akan menjadi bagian dari sistem informasi penerimaan murid baru dapat dilihat pada tabel 6. Ini di bawahnya ada tabelnya. Kode nomor, ada kode, ada nama aplikasi. Terus yang kedua itu sistem informasi akademik. Sistem informasi ini dibutuhkan untuk mengelola informasi mengenai proses akademik. Aplikasi-aplikasi yang akan menjadi bagian dari sistem informasi akademik dapat dilihat pada tabel nomor 7. Hampir sama tabelnya dengan yang sebelumnya. Ada nomor, kode aplikasi, nama aplikasi. Perkenalkan, nama saya Firmansyah, NIM saya 11180152. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknologi arsitektur. Di mana di sini pemetaan kondisi arsitektur teknologi saat ini diperlukan untuk melihat kondisi infrastruktur jaringan yang akan digunakan dalam perancangan model arsitektur di masa mendatang. Apakah arsitektur jaringan komputer yang sekarang sudah memadai atau belum? Berikut merupakan hasil analisis kondisi arsitektur teknologi di SMK Pusaka Nusantara 2. Jadi di sini ada gambar publik yang terhubung internet lalu ke sekolah. Di sini publik dapat mengakses web dari sekolah menggunakan smartphone atau laptop atau PC. Untuk mendapatkan aksesnya mereka mesti daftar dan lalu login. Setelah itu dari hasil analisis arsitektur teknologi saat ini sudah mendukung untuk perencanaan enterprise arsitektur sistem informasi. Apabila ada rekomendasi yang diperlukan dalam mengganti perangkat yang sudah usang dengan yang baru, sehingga lebih stabilitas data akan lebih terjaga. Jadi untuk kondisi yang stabil, mencegah kehilangannya data-data yang ada di sekolah, bila perangkat-perangkat yang sudah usang nanti langsung diganti oleh pihak sekolah untuk menjaga data dan keamanan yang ada di sekolah. Oke. Selanjutnya adalah opportunity and solution, di mana di sini peluang dan solusi dari pemodelan arsitektur yang sudah dirancang sebelumnya mempunyai tujuan untuk menghasilkan sistem informasi yang sesuai dengan target dalam perancangan. Maksudnya kita kan mempunyai target pembelajaran, apakah sudah efektif atau belum. Jadi semuanya itu harus dirancang dengan kompleks sampai sedemikian rupa. Dalam menunjang proses implementasi ini diperlukan beberapa strategi yang harus diperhatikan. Hal ini untuk memperkecil resiko kegagalan strategi ini diantara lain: 1. Pertimbangan ekonomis atau biaya implementasi. Untuk implementasi infrastruktur teknologi yang baik, faktor ekonomis sangat berperan karena organisasi akan menghitung keuntungan yang akan didapat
apakah sesuai dengan biaya yang harus dikeluarkan atau tidak apabila suatu sistem akan diterapkan. Jadi di sini diperhitungkan dulu semua biayanya, apakah nanti pendapatannya akan melebihi atau mendapat keuntungan dengan suatu penerapan sistem informasi yang baru. Apakah keuntungan itu nantinya akan sesuai dengan biaya yang dikeluarkan. Nah, di sini yang kedua adalah pengembangan sumber daya manusia. Bagian yang menangani IT di SMA Pusaka Nusantara 2 ditangani bagian unit sistem informasi atau USI yang terdiri dari staf ahli bidang IT dibantu beberapa mahasiswa yang ditempatkan untuk magang. Jadi di sini yang menangani pengembangan sumber daya manusianya itu adalah staf IT. Jadi yang mengelola kayak adminnya atau siswa-siswa yang mau masuk itu ditangani oleh staf-staf IT serta mahasiswa-mahasiswa yang magang. Yang ketiga, untuk mengurangi resiko saat pengembangan dan penerapan sistem dengan cara melakukan testing terhadap modul aplikasi yang akan diterapkan ke dalam sistem yang akan dibangun. Terus mendokumentasikan seluruh sistem informasi secara lengkap dan terstruktur sehingga bila terdapat kesalahan dapat dengan mudah ditelusuri. Yang ketiga ini ada penerapan sistem informasi dilakukan dengan cara paralel dengan beberapa aplikasi yang sudah ada saat ini. Bila selama satu periode penerapan berjalan tanpa hambatan, maka migrasi data mulai dilakukan. Pelatihan terhadap pengguna aplikasi, menggunakan sosialisasi untuk semua melakukan sosialisasi untuk semua stakeholder termasuk murid. Jadi untuk mengurangi resiko saat pengembangan di sini dilakukan dengan cara melakukan testing, terus mendokumentasikan seluruh sistem, terus penerapan sistem informasinya dilakukan secara paralel, terus pelatihan terhadap pengguna aplikasi, serta di sini kita harus melakukan sosialisasi juga terhadap stakeholdernya, terus muridnya kita mengumpulin datanya. Oke, sekian dari saya presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Timotius Lucianturi, NIM 111896. Baik, saya akan melanjutkan apa yang dipresentasikan oleh teman-teman, yaitu migration planning. Tujuan dari tahapan ini adalah merencanakan proses migrasi atau peralihan dari sistem yang lama ke sistem yang baru agar penerapan sistem informasi menjadi terarah dan berjalan dengan baik. Satu, yaitu portofolio aplikasi. Untuk melengkapi proses penentuan aplikasi dalam hubungannya dengan fungsi-fungsi bisnis, maka dilakukan analisis terhadap portofolio aplikasi yang bisa kita lihat yang ada di tabel. Kemudian urutan aplikasinya mengacu pada visi dan misi SMA Pusaka Nusantara 2 yang telah diuraikan di atas dan berdasarkan hasil pertemuan dan pembahasan dengan stakeholder SMA Pusaka Nusantara 2. Maka urutan implementasinya kandidat aplikasi disajikan dalam tabel, yaitu ada aplikasi pendaftaran murid baru, aplikasi pendaftaran, aplikasi registrasi murid, aplikasi perwakilan hasil studi e-learning, SMS Sentek, data alumni,
pemasaran dan promosi, perencanaan dan operasional sekolah, pelaporan murid baru, aplikasi pelaporan sekolah, dan lain-lain. Itu saja yang bisa saya jelaskan. Untuk kesimpulannya adalah berdasarkan hasil pembahasan yang telah dijelaskan sesuai dengan tahapan penelitian, maka kita bisa mengambil beberapa kesimpulan. Dengan menggunakan metodologi TOGAF ADM sebagai tools yang digunakan dalam perancangan arsitektur enterprise, sistem informasi ini sudah dapat menghasilkan rancangan model arsitektur secara umum yang sesuai dengan visi dan misi organisasi dan dapat diterapkan kepada organisasi lainnya yang mempunyai kesamaan dalam proses bisnis. Dan hasil pemetaan didapat 4 sistem utama yang terdiri dari sistem penerimaan murid baru dengan 7 aplikasi, sistem informasi sekolah dengan 12 aplikasi, sistem informasi pelepasan sekolah dengan 4 aplikasi, dan sistem informasi alumni dengan 3 aplikasi. Perencanaan model enterprise arsitektur setelah informasi ini menghasilkan proses perbaikan kinerja layanan sistem informasi secara menyeluruh dan terintegrasi di seluruh unit organisasi, sehingga permasalahannya ada di sistem informasi yang masih parsial. Untuk unit tertentu saja dapat diselesaikan, sehingga dengan arsitektur sistem informasi yang integrasi ini dan di informasi yang dibutuhkan dapat diperoleh dengan cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan konsep sistem informasi baik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.